Ya, saudara-saudara, jika kita perhatikan jawaban dari yang barusan kita baca, katekismus hari ini, maka saudara, kalimat ini, kematian Kristus telah membayar lunas semua hukuman dosa kita, dan Allah yang karena anugerahnya memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita. Maka saudara, dari dua kalimat ini, maka kita dapat memahami kematian Yesus sebagai sebuah penggantian hukuman, penal substitution. Kematian Yesus menanggung hukuman dosa kita, penalti dari dosa kita yang seharusnya kita tanggung, yaitu dengan bagaimana? Dengan Yesus mati menggantikan kita di atas kayu salib. Saudara, bagaimana kita memahami kebenaran ini? Saudara, seorang penulis memberikan ilustrasi, saudara, mengenai hal ini. Ketika seorang didiagnosa kanker, menderita kanker begitu saudara ya, maka satu hal yang sangat dia harapkan, yaitu satu solusi untuk satu kali penyembuhan dari kanker itu. Bukan solusi yang harus dilakukan sebagian atau mungkin berkali-kali begitu saudara. Tapi satu kali dan sempurna selama-lamanya mengusir kanker itu dari tubuh dia. Nah saudara, saya kira demikian dengan dosa dan solusi ultimat bagi kita manusia berdosa. Saudara, memang pada masa perjanjian lama, jika kita memperhatikan masa perjanjian lama, maka pengampunan dosa itu didapatkan dengan mengorbankan hewan. Tapi saudara, itu hanya bayang-bayang dari realita yang jauh lebih besar yang terjadi waktu itu dan juga digenapi di perjanjian baru. Saudara, perjanjian baru pun mencatat hal itu. Ibrani pasal 10 ayat 3-4 misalnya berkata, tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Tetapi saudara, dibandingkan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Ada realita penghapusan dosa yang jauh lebih besar dari sekedar mempersembahkan kurban begitu. Dan kemudian saudara, Ibrani juga di pasal ke-7 membandingkan dengan apa yang Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia. Ibrani 7 ayat 27b mengatakan, sebab hal itu mempersembahkan kurban untuk pengampunan dosa telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri. Nah saudara, bukankah ketika di atas kayu salib, Tuhan kita Yesus Kristus sudah berkata, sudah selesai. Kematian Yesus telah menyelesaikan, membayar lunas semua hukuman dosa yang harusnya kita tanggung satu kali untuk selama-lamanya, untuk semua dosa kita. Dan saudara, kematian Yesus juga membuat Allah Bapa di surga, di dalam kekayaan anugerahnya, memperhitungkan kebenaran Kristus, apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib kepada kita. Saudara, apa maksudnya? Di sini saudara, kita dibawa kepada konsep pembenaran, justification. Saudara, sebagai manusia berdosa, di hadapan keadilan Allah, kita tidak mungkin membenarkan diri kita sendiri. Status kita pendosa. Tujuan hidup kita adalah maut, saudara. Dan satu-satunya cara untuk dinilai, diperhitungkan sebagai benar adalah adanya kebenaran dari luar diri kita yang diperhitungkan kepada kita. Kebenaran yang sempurna, tanpa cacat, layak untuk menggantikan status kita sebagai pendosa ini dan berkuasa untuk mengubahkan tujuan kehidupan kita. Dan saudara, inilah kebenaran yang Yesus sudah lakukan ketika dia mati di atas kayu salib. Dia memakaikannya kepada kita sebagai manusia baru di dalam diri kita. Dan kita menerimanya dengan iman di dalam nama Yesus. Dan saudara, Bapa di surga sebagai sang hakim, dia memperhitungkan kebenaran Kristus dan mendeklarasikan ini dia status baru bagi orang-orang yang berdosa yang percaya di dalam nama Yesus. Yaitu manusia baru, ciptaan baru di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dan tujuan hidupnya juga baru, yaitu untuk menikmati Allah dan memuliakan Allah selama-lamanya. Bukan berujung kepada maut. Dan saudara, pembenaran ini juga berlaku di masa yang akan datang. Seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani 9 ayat 28. Karena ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, dia datang bukan untuk menanggung dosa lagi, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, kepada kita yang menantikan dia, kepada kita yang percaya di dalam nama Yesus. Saudara, inilah kematian Yesus yang menanggung dan menggantikan kita. Dan menjadikan kita manusia-manusia tebusannya. Manusia baru di dalam Yesus Kristus. Yesus ganti kita. Pengorbanan dan kematian yang dengan indah saudara dikumandangkan oleh Nabi Yesaya. Keburukannya dan kehinaannya menjadi keindahan manusia baru bagi kita. Sengsaranya, kesakitannya adalah untuk menanggung penyakit dosa kita. Tikaman, luka, kutuk yang ia pikul menjadi kesembuhan bagi jiwa kita. Keberserahannya
seperti anak domba yang dibantai menjadi keselamatan bagi kita. Karena kehendak Allah Bapa tergenapi melalui ketaatan dan kebenaran Yesus. Melalui ketaatan dan kebenarannya, Allah membenarkan kita sebagai orang-orang percaya yang dirampas, diselamatkan dari maut oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Hidup kita dari tanpa Allah, dari musuh Allah, menjadi bersama-sama dengan Allah dan dibenarkan di dalam Yesus Kristus.